Syekh Abdul Latif, beliau adalah cicit dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika negerinya di Diriyah yang maju, pusat peradaban ilmu sudah maju, dan para penduduk berbondong-bondong memadati negeri itu, tiba-tiba datanglah agresi yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad Ali Pasha, anak dari gubernur Mesir saat itu, hingga membuat negeri itu hancur. Syekh Abdul Latif pun di umur tamyiznya diasingkan ke Mesir bersama keluarganya, hingga beliau untuk mengisi pertumbuhannya, beliau memadukan antara ilmu agama yang terdapat dari negerinya dan dari negeri pengasingannya, yaitu Mesir, untuk menimba ilmu di Al-Azhar. Berikut simak audiobook yang akan saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al-Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Turun-Temurunnya Keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Melanjutkan bab berikutnya adalah bab cicit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masuki cicit berikutnya yang bernama Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat pada tahun 1293. Syekh Al-Alamah Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, ulama dan musnid Najd pada zamannya sepeninggal ayahnya. Syekh Al-Mu'arikh Abdul Sattar Ad-Dihlawi mengatakan dalam kitab Faid Al-Malik Al-Wahhab juz kedua berkata, Syekh Abdul Latif membaca kepada bapaknya dan mengambil riwayah juga dari kakek dari pihak ibunya, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, alim Najd sepeninggal bapaknya, dan dari pamannya Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad, dan dari saudara kakeknya Ali bin Muhammad dan Ibrahim bin Muhammad, dan mereka memberinya ijazah. Beliau mengambil riwayat juga dari Muhammad bin Mahmud al-Jazairi yang pindah ke Iskandariyah, dan mengambil riwayah juga dari ulama Mesir seperti Syekh Hasan al-Qawainisi, Mustafa al-Bulaki, Ibrahim al-Bajuri, dan selainnya, dan mengambil qiraah dari Syekh Ahmad Salmunah al-Mukri, dan semuanya mengijazahinya. Beliau lahir di kota Diriyah tahun 1225 Hijriah. Ibunya adalah sepupu dari bapaknya, yaitu Syekh Abdullah, putra dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dari kedua orang tua yang terhormat dan dari keturunan ulama, lahirlah seorang ulama besar. Diriyah saat itu merupakan kota yang penuh dengan ilmu, berseri-seri dengan iman, bercahaya dengan agama, dihuni oleh banyak ulama, ditinggali oleh penduduk yang padat, dan diwarnai dengan berbagai aktivitas dan banyak bangunan. Namun kota ini ditimpa oleh malapetaka yang menghancurkan dan tindak kekerasan yang dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad Ali Pasha. Saat itu Syekh Abdul Latif masih berusia tamyiz. Beliau ikut dibawa dalam pengasingan ke negeri Mesir bersama bapaknya pada tahun 1233 Hijriah. Namun meskipun pindah dari sumber ilmu dan mahat ilmu, beliau memasuki kota baru yang juga penuh dengan ilmu di Mesir. Al-Azhar dianggap sebagai pusat halakoh-halakoh tafsir
hadis, usul, ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu hadis, fikih, usul fikih, ilmu bahasa Arab yang mencakup nahwu, sorof, ilmu balaghah, dan lainnya. Di sini banyak ulama senior yang menyediakan waktu mereka siang dan malam bagi para penuntut ilmu yang mau menambah ilmunya. Di sini juga banyak perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab berharga dan rujukan-rujukan yang tersimpan. Bagi Syekh Abdul Latif, ilmu menjadi penghibur dalam keterasingannya. Kitab sebagai teman duduk saat kesendiriannya, dan ulama sebagai teman dalam kesedihannya. Syekh bolak-balik dari rumah ke Al-Azhar untuk mendapatkan ilmu, sementara di rumah beliau sendiri juga didapati kerabat-kerabat yang bisa beliau ambil ilmu usuluddin dari mereka, yaitu kakek dari pihak ibunya, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, pamannya Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad, ayah beliau sendiri, Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan kerabat para ulama Najd lain yang ada di Mesir. Beliau mengambil akidah yang lurus dari mereka, sedangkan Al-Azhar beliau menemukan bekal untuk mengarungi samudera ilmu agama dan ilmu bahasa Arab. Di sanalah beliau meneliti dengan cermat dan mengkaji ilmu, berdiskusi dan menghafal matan dan syarah ilmu melalui ahli tafsir, riwayat hadis, dan ulama bahasa Arab. Semua ilmu tersebut menyatu pada diri beliau, seorang murid yang cerdas didukung oleh lisan fasih, hati yang mampu memahami dengan baik, bekerja yang tekun, pemahaman yang tajam, dan kecerdasan yang menyala-nyala. Dengan modal yang luar biasa ini, beliau pun menempuh tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu dengan waktu yang singkat saat orang lain membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kondisi ini terus berlanjut dalam perjalanan beliau menuntut ilmu hingga terhimpun dan terjagalah di dalam dadanya ilmu akidah dari ayahnya, ilmu fikih dari pamannya Abdurrahman bin Abdullah, serta nasihat dan bimbingan dari kakeknya Syekh Abdullah bin Muhammad. Sebagaimana beliau juga mengambil ilmu dari Al-Alamah Muhammad Al-Jaziri, juga Syekh Al-Azhar yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang wafat pada tahun 1297 Hijriah. Dan Syekh Ahmad Asy-Syu'adi beserta ulama lain dari Mesir yang beliau pelajari dari mereka ilmu tafsir, hadis, usul, fikih lintas mazhab, nahwu, syaraf, dan balaghah. Maka jadilah beliau layaknya ensiklopedia ilmu yang mengumpulkan semua ilmu Islam. Beliau menikah di Mesir dan tinggal lama di sana hingga mencapai 31 tahun. Beliau menghabiskan seluruh waktunya dalam ilmu, baik mempelajarinya, membahasnya, murojaah, dan mudzakarah, hingga beliau menjadi salah seorang ulama senior dan wadah ilmu yang sangat luas. Tatkala Najd telah steril dari pasukan penyerang dan kondusif sesudah fitnah Misyari dan Abdullah bin Sunayan serta lunaknya pengawasan atas mereka di Mesir, beliau keluar dari Kairo untuk pindah ke Najd melalui jalan Mekah Al-Mukarramah tahun 1264 Hijriah. Seorang yang terkemuka di Hijaz, Syekh Muhammad bin Husain bin Umar bin Abdullah Nasyif telah menceritakan bahwasanya ketika itu Syekh Abdul Latif tawaf di Ka'bah setelah ia pindah ke Kairo. Hal ini diketahui oleh gubernur Mekah yang mulia yang bernama Muhammad bin Aun saat beliau berada di rumahnya yang menghadap ke haram bersama putranya Abdullah bin Muhammad bin Aun. Dan dia pada saat itu sedang berdiri di depan Mekah Al-Mukarramah. Keduanya pun mengutus salah seorang pelayan agar meminta beliau mendatangi mereka. Ketika Syekh selesai tawaf dan sholat, maka beliau pergi menuju mereka berdua. Sebelumnya Syekh dan mereka sudah saling kenal di Mesir, maka keduanya menyambut Syekh dengan ucapan selamat datang dan pemuliaan. Keduanya menegur Syekh karena tidak singgah dulu di tempat mereka. Namun Syekh Abdul Latif meminta maaf dan berkata,
Aku khawatir jikalau pemerintahan Makkah memulangkanku ke Mesir. Kemudian mereka berdua menenangkan Syekh dan berbincang-bincang tentang bagaimana cerita kepindahan beliau dari Mesir. Syekh berkata, kami merindukan negeri ini dan kami menemukan jalan untuk keluar dari Mesir dengan mudah. Keduanya pun memuliakan Syekh sesuai dengan kedudukannya. Lalu mereka berjanji untuk memudahkan syafar Syekh ke Najd dalam waktu dekat. Pada tahun 1264 Hijriah, beliau tiba di Riyadh, ibu kota baru dari kerajaan Arab Saudi. Raja pada saat itu adalah Imam Faisal sebagai pemegang kekuasaan mutlak di Najd, sedangkan ayahnya Syekh Abdurrahman bin sebagai rujukan dalam urusan Islam dan syariat. Syekh Abdurrahman memasuki umur 80-an dan butuh kepada seorang pembantu yang kuat yang bisa menolongnya dalam banyak tugas pentingnya dan pekerjaannya yang mulia. Ketika itu putranya Abdul Latif mendatanginya, di mana saat itu putranya ini merupakan seorang ulama yang telah mengumpulkan ilmu dari ulama Najd dan ulama Mesir di dadanya, serta ilmu-ilmu yang beliau dapat dari perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab berharga. Di sisi lain, api kecemburuan terhadap agama sudah semakin membara karena banyaknya bid'ah dan khurafat yang beliau lihat di negeri Mesir. Beliau pun sudah mempersenjatai dirinya dengan ilmu yang luas, akal yang kuat, dan kecemburuan yang besar terhadap agama. Maka beliau menyisingkan dengan lengan bajunya untuk membantu sang kakek. Beliau merupakan penolong terbaik bagi sang ayah dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan sebab inilah dua orang Raja Saudi menggantungkan harapan dan bersandar kepada beliau dalam menyelesaikan perkara yang sulit dan masalah yang kompleks. Beliau juga sering menemani Raja Faisal dalam safar dan perjalanan perangnya, serta menjadi teman duduk dan kepercayaan raja dalam keadaan mukim maupun safar. Setelah Raja Faisal menguasai Al-Ahsa, di mana saat itu kota tersebut dikuasai oleh berbagai kepercayaan dan aliran sesat, di kota ini Rafidah berkuasa, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berakidah Asy'ariyah dan ulama Hanifiyah berakidah Maturidiyah. Semua kelompok ini ikut serta dalam melegalkan wasilah-wasilah kesyirikan seperti mengagungkan kubur dan hulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh, serta kebid'ahan seperti mawalid, merayakan hari-hari kelahiran, upacara-upacara kematian, dan pemakaman. Dalam keadaan seperti ini, Syekh Abdul Latif ditunjuk sebagai utusan untuk menghadapi mereka dan memerangi penyimpangan tersebut. Maka raja pun mengutus beliau kepada mereka. Beliau pun berangkat untuk mendebat ulama-ulama mereka dengan lisan yang fasih, ilmu yang lurus, dan dada yang lapang, dan membantah hujah mereka dengan argumen yang lebih kuat, dan membongkar syubhat mereka dengan penjelasan yang gamblang. Akhirnya mereka tunduk dan menyerah, sehingga hilanglah semua endapan syubhat beserta takwil-takwil yang sesat dari diri mereka, dan menancaplah dalam diri mereka keyakinan bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah merupakan mazhab yang paling selamat, paling berilmu, dan paling bijaksana dalam dan dakwah salafiyah yang diseru oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan dakwah yang menyeru kepada kemurnian akidah dan memurnikan ibadah sebagaimana yang didakwahkan oleh para rasul dan sebab diturunkannya kitab-kitab suci. Setelah misi ini selesai, yaitu akidah dan manhaj mereka bersatu, Syekh Abdul Latif kembali ke Riyadh untuk melanjutkan tugas penting dan tanggung jawabnya. Ketika beliau kembali ke ibu kota, beliau mendapati ayahnya berumur tua, begitu juga raja, sehingga tanggung jawab mengurus negara bertambah berat untuk mereka. Maka beliau pun menjadi tangan kanan ayahnya sebagai gubernur Abdullah Faisal
sebagai pembantu yang kuat dalam menolong raja. Maka beliau dan putra raja saling membahu dalam melaksanakan tugas orang tua mereka dalam mengurus tugas dan urusan negara di bawah pengawasan dan bimbingan raja dan ulama yang berpengalaman. Dengan ini urusan umat teratur dengan baik, keadaan negara semakin kondusif hingga negara tetap terkendali. Rakyat merasa aman, kebaikan semakin tersebar, dan kesejahteraan pun merata. Dua imam ini meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Raja Faisal meninggal tahun 1282 Hijriah dan disusul dengan wafatnya Syekh Abdurrahman tahun 1285 Hijriah. Selanjutnya, dua orang ini menggantikan kedudukan orang tua mereka, masing-masing melanjutkan tugas dan tanggung jawab orang tuanya. Syekh Abdul Latif membagi waktu dengan sangat efisien. Waktu beliau yang sangat berharga tersebut diantaranya digunakan untuk menulis, membantah orang-orang menyimpang, menulis surat dan nasihat yang dikirim ke negeri-negeri dan orang-orang yang menyimpang, serta mengajar di majelis umum dan majelis khusus dengan konsisten dan selalu menepati jadwal. Ketika beliau yang lain diantaranya, kegiatan beliau yang lain diantaranya menghadapi para pendatang dan siapa saja yang mau berkonsultasi, juga berdiskusi khusus bersama Raja Faisal, lalu kemudian dengan putranya Abdullah dalam membahas urusan negara dan perkara pemerintahan. Beginilah beliau melaksanakan tugas-tugas ini dengan maksimal dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Beliau tidak pernah mengabaikan sedikit pun tugas hariannya dan memberikan hak untuk masing-masing tugas tersebut. Hal ini terus beliau jalani hingga berjumpa dengan Rabb-Nya. Akan tetapi setelah wafatnya Raja Faisal, lalu Raja Abdullah Al-Faisal menguasai pemerintahan, terjadilah perebutan kekuasaan antara Abdullah dan saudaranya, yaitu Sa'ud Al-Faisal. Perselisihan ini sangat akut hingga berujung kepada pertemuan dua pasukan dari pedalaman dan perkotaan yang masing-masing di bawah komando mereka berdua. Berkecamuklah perang antara dua pasukan ini dan banyak terjadi pertempuran. Terjadilah fitnah dan kekacauan yang sangat besar di Najd disebabkan rasa tamak terhadap kekuasaan, cinta kepemimpinan, dan api permusuhan yang menyala-nyala disertai hembusan hawa nafsu dan setan di antara dua pasukan ini. Maka api peperangan pun semakin membakar dan menyala. Namun hanya Syekh Abdul Latif saja yang berusaha memadamkannya. Keburukan semakin tersebar dan suara kebenaran terus hilang di dalam hiruk-pikuk trompet kebatilan. Maka beliau mencukupkan diri dari memadamkan keburukan ini dengan mudahanah dan bersikap halus. Mari kita dengarkan paragraf-paragraf dari surat yang beliau tulis ketika menggambarkan fitnah ini. Kami akan tuangkan dalam sepatah kata berikut dengan tetap menjaga teks dari penulis. Beliau rahimahullah berkata, tujuan aku menulis surat ini untuk menjelaskan sesuatu yang membingungkan dalam peristiwa fitnah yang sangat dahsyat. Bahkan bisa membuat orang buta dan tuli. Fitnah ini bermula dari berpisahnya Sa'ud dari jamaah kaum muslimin pemberontakan beliau kepada saudaranya. Kami sudah berupaya membantahnya dan menghentikan aksinya hingga terjadilah perang Jaudah yang menyebabkan lumpuhnya singgasana kekuasaan. Muhammad Al-Faisal pun dipenjarakan dan Raja Abdullah keluar melarikan diri dan ditinggalkan oleh kerabat dan penolongnya. Ketika berpisah, aku mewasiatkan kepada beliau supaya berpegang teguh kepada agama Allah dan memohon pertolongan kepadanya dan tidak bersandar kepada negara. Kemudian Sa'ud bersama golongannya mendatangi kami saat kami berjumlah sedikit dan keadaan yang lemah. Aku pun keluar dan mencurahkan kemampuanku untuk melindungi kaum muslimin sekuat kemampuanku agar tidak ada darah yang tertumpah di negeri ini. Maka Allah melindungi negeri ini dari keburukan fitnah tersebut setelah sebelumnya ia memasukkan fitnah setelah amannya, hingga jadilah kekuasaan direbut oleh ia dengan menggulingkan pemerintahan sebelumnya.
Maka aku pun berjalan di atas jejaknya para ulama. Aku meneladani mereka dalam taat kepada penguasa dan meninggalkan fitnah. Dan Allah mengetahui bahwa aku diberi petunjuk dalam hal itu. Sungguh telah dikatakan, raja yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan. Kemudian melemahkan kekuatannya Al-Saud, lalu ia bergabung dengan kelompok kecil dari pedalaman. Lalu Abdullah merebut kekuasaan sehingga menjadi penguasa. Sudah itu kami diuji dengan Saud, dan dia mendatangi kami kedua kalinya, dan ditaklukkanlah Abdullah dan pasukannya. Aku pun khawatir dengan penduduk pedalaman, maka aku menulis surat kepada Saud untuk memberikan keamanan kepada mereka. Lalu aku pun langsung menyusul orang Arab pedalaman bersama kelompok yang kecil dari penduduk negeri ini, karena mengharapkan pahala Allah dan keridhoannya. Saud kemudian menaklukkan negeri dan ia pun merebut kekuasaan, dan hukum itu berputar bersama ilahnya. Setelah wafatnya Saud Faisal, datanglah para penyerang dari Arab pedalaman dan dari kota yang bertindak sewenang-wenang. Kami khawatir terjadi perpecahan dan pertumpahan darah serta pemutusan tali silaturahmi antara Al-Mukrin dengan ketidakhadiran Abdullah Faisal, dan sungguh Abdurrahman Faisal telah menuduhnya. Dengan ini maka ditetapkanlah baiat kepada beliau. Selanjutnya di antara keluarga Alus Saud terjadilah perseteruan dan permusuhan. Masing-masing memandang dialah yang paling berhak untuk memegang tanduk kepemimpinan. Dengan keadaan kerajaan yang seperti ini, kami takut setiap hari akan terjadi fitnah dan setiap saat akan terjadi bencana. Maka Allah pun memberikan kelembutannya kepada kami. Saya pun memberanikan diri untuk menawarkan untuk berdamai kepada Abdurrahman Faisal dan melepaskan kekuasaan kepada saudaranya Abdullah. Aku pun terus-menerus membujuknya hingga Allah memudahkannya perkaranya sekitar 4 hari sebelum kedatangan Abdullah, dan beliau pun setuju untuk mendahulukan Abdullah dalam berkuasa dan mengundurkan dirinya karena melihat kebenaran ada pada saudaranya, dan ia lebih utama untuk berkuasa karena umur yang lebih tua dan lebih berhak untuk memimpin. Maka ketika Abdullah sampai di daerah kami, aku bersungguh-sungguh meminta Muhammad bin Faisal agar memenangkan saudaranya dan mendatangkan keamanan kepada penduduk kota, dan aku berusaha untuk membuka pintu tersebut. Ketika itu saat aku keluar untuk mengucapkan salam kepadanya, aku melihat perubahan dan cemberut pada wajahnya. Akan tetapi beberapa saat kemudian ia menunjukkan kemuliaannya dan kelembutannya. Maka aku pun membaiatnya di atas kitabullah dan sunnah Rasul. Inilah akhir dari kisahnya. Ini adalah beberapa paragraf dari risalah beliau rahimahullah. Dari risalah ini jelaslah bahwa selama waktu yang cukup panjang, sekitar 11 tahun, yaitu setelah wafatnya Raja Faisal hingga beliau meninggal, beliau hidup dalam suasana yang penuh kekacauan dan kegoncangan jiwa serta fitnah, pertumpahan darah dan ketakutan yang dialami kaum muslimin dan negeri mereka dari serangan keadaan yang tak menentu. Beliau disibukkan dengan menenangkan suasana dan membujuk penguasa yang bergantian memperebutkan kursi kekuasaan sudah satu periode ke periode selanjutnya. Selama jangka waktu ini, waktu untuk berinteraksi dengan ilmu akhirnya tercurahkan untuk menghadapi fitnah tersebut. Selama waktu itu, hasil dari pemikiran ilmu beliau yang matang sangat ditunggu-tunggu agar beliau memberikan fatwa yang bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dan rumit. Beliau juga ditunggu untuk mencurahkan ilmunya yang luas dan pemikirannya yang cemerlang ke dalam tulisan, sehingga bisa menyebarkan kebenaran dan ilmu dalam segala aspeknya. Namun semua ini adalah kehendak Allah Ta'ala, dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Meskipun beliau disibukkan dengan tugas-tugas penting dan pekerjaan yang banyak serta fitnah yang bisa membutakan mata dan memekakkan telinga dan terampasnya cita-cita beliau, padahal beliau berada di puncak kekuatan, semangat dan masa produktifnya. Bersamaan dengan semua hal ini, beliau memiliki banyak sekali tulisan, namun kebanyakan tulisannya banyak membantah kesesatan dan meruntuhkan syubhat orang-orang yang menyimpang,
sedangkan tersibukkannya beliau dengan fitnah politik dan fitnah orang-orang yang menyimpang dari agama membuat beliau tidak sempat untuk menyempurnakan Syarah An-Nuniyah dan Syarah Al-Kabair serta kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan untuk menangani dan membantah ilmu-ilmu yang asing dan menyesatkan dan bisa mendekatkan masalah-masalah yang jauh. Sebagian dari tulisan-tulisan beliau rahimahullah adalah sebagai berikut. 1. Ta'sis At-Taqaddis fi Arad ala Daud bin Jarjis. Kitab ini disempurnakan oleh Syekh Muhammad Syukri Al-Alusi dan beliau menamai kitabnya dengan dua nama yang lain, yaitu Tufatut Thalib wal Jalis fir Arad ala Daud bin Jarjis dan Dalail Ar-Rusukh, dan dengan nama yang terakhir inilah kitab ini diterbitkan. 2. Bantahan kepada Utsman bin Mansur. Nama kitabnya Misbah Az-Zalam fir Arad ala man kadzdzaba ala asy-Syekh Al-Imam. 3. Bantahan terhadap Syubhat Al-Farisiyah yang beliau namai dengan Al-Barahina Al-Islamiyah. 4. Bantahan kepada Abul Muhsin As-Sohafi. 5. Uyun Ar-Rasil wal Masail, masih berupa naskah di perpustakaan Universitas Riyadh. 6. Beliau memiliki qasidah yang panjang yang berisi bantahan terhadap qasidah Al-Bulaki Al-Mishri. Di kitab Majami' Ar-Rasil An-Najdiyah, Fatwa wa Ajwibah wa Rasail akan banyak ditemui jawaban-jawaban beliau yang sangat bagus dan fatwa-fatwa beliau yang sangat berbobot, disertai dengan keberanian dan ungkapan dan kefasihan dalam ucapan. Sungguh kalimat yang fasih dan indah sangat mudah meluncur dari lisan beliau, sebagaimana lunaknya besi bagi Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga seorang yang mahir dalam menulis prosa dan seorang penyair yang ulung. Jarang sekali dua keterampilan ini terkumpul pada diri seseorang kecuali orang yang jenius lagi yang tak ada tandingannya. Beliau mahir melantunkan syairnya dalam membantah banyak syubhat yang disajikan dalam syair, sehingga beliau memerangi syubhat mereka dengan senjata yang sama dan merobohkan syubhat mereka dengan peralatan yang sama. Beliau juga memiliki qasidah yang bertemakan persaudaraan antara beliau dengan sebagian ulama yang mencintai beliau. Syekh Abdul Latif memiliki kepribadian yang kuat yang dihiasi dengan ilmu dan keutamaan, sangat jujur kepada agama dan tanah airnya. Beliau sosok yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, serta sangat cemburu ketika keharaman-keharaman Islam diterjang. Murid-murid beliau merupakan syekh di zamannya, dan beliau merupakan syekh di murid-murid beliau. Beliau merupakan syekh di zamannya dan imam di masanya, sehingga banyak para penuntut ilmu yang mengunjungi beliau dari yang dekat sampai yang jauh. Mereka pun sibuk dalam mengikuti majelis beliau dan meninggalkan majelis yang lainnya. Sangat banyak orang yang sudah mengambil ilmu darinya. Berikut kami cantumkan sebagian ulama yang terkenal yang menjadi murid beliau. 1. Putranya Syekh Abdullah. 2. Saudaranya Syekh Ishaq. 3. Syekh Hasan bin Husain al-Syekh. 4. Syekh Sulaiman bin Sahman. 5. Syekh Muhammad bin Mahmud. 6. Syekh Hamda bin Faris. 7. Syekh Sob At-Tuajiri. 8. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ma'ani. 9. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Salim. 10. Syekh Muhammad bin Umar bin Salim. 11. Syekh Ibrahim bin Abdul Malik Al-Syekh. 12. Syekh Ali bin Isa. 13. Syekh Ahmad bin Isa. 14. Syekh Utsman bin Isa As-Sobi'i. 15. Syekh Umar bin Yusuf. 16. Syekh Soleh bin Kornos. 17. Syekh Soleh As-Syatri. 18. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Jabbar. 19. Syekh Abdul Aziz Asy-Syaidani. 20. Syekh Abdullah Al-Wahibi. 21. Syekh Abdullah Al-Kharaji. 2. Syekh Abdullah bin Jaris. 23. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Mahmud. 24. Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa. 25. Syekh Abdullah bin Nashr. 26. Syekh Ibrahim bin Abdul Malik bin Husain.
dan ke-27 Syekh Abdullah bin Muhammad bin Mafda. Dan banyak lagi para ulama kibar yang merupakan murid beliau dan mengambil ilmu dari beliau karena beliau tidak ada duanya pada zaman itu. Nas-nas ijazah beliau kepada sebagian muridnya bisa disimak di kitab Majmu' al-Ijazat An-Najdiyah. Di sana ada ijazah untuk Syekh Muhammad bin Umar Al-Salim, untuk Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa dan Syekh Rasyid bin Isa Al-Maliki Al-Bahraini. Keturunan beliau meninggalkan ulama-ulama yang terhormat. Akan datang biografi sebagian mereka di buku ini. Di antaranya Syekh Abdullah, Syekh Ibrahim, Syekh Muhammad, Syekh Umar, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz, dan Syekh Soleh. Mereka semua lahir di Riyadh, kecuali Syekh Abdullah yang dilahir di Ahsa. Mereka semua hidup dan meninggal di Riyadh rahimahullah ta'ala. Dari putra-putra beliau ini, beliau mendapatkan cucu dan keturunan yang juga ulama. Hal yang pantas untuk dicantumkan di biografi Syekh Abdul Latif ini yaitu beliau memiliki putra yang bernama Ahmad sebagai anak tertua dan lahir di Mesir. Ketika Syekh ingin pindah, beliau menawarkan kepada anaknya ini untuk ikut pindah. Namun ia menolak. Ia seorang insinyur bangunan. Tatkala Syekh Ishaq bin Abdurrahman bersafar ke Kairo untuk menuntut ilmu, beliau melihat keponakannya ini. Namun sesudah itu kabarnya tidak terdengar lagi. Wafat dan pujian ulama terhadap beliau. Beliau wafat di Riyadh pada tanggal 14 Zulqa'dah 1293 Hijriah ketika berumur 68 tahun. Diceritakan bahwa sebab kematian beliau yaitu ketika Muhammad bin Saud bin Faisal membunuh Fadhat bin Shanitain di dalam masjid. Maka kepalanya terjatuh di pangkuan Syekh Abdul Latif. Diceritakan bahwa sebab kematian beliau yaitu ketika Muhammad bin Saud bin Faisal membunuh Fahd bin Shanitan di dalam masjid, maka kepalanya terjatuh di pangkuan Syekh Abdul Latif atau cukup dekat jaraknya dengan beliau. Dengan sebab itu beliau merasa cemas dan kaget sehingga beliau sakit dan akhirnya wafat rahimahullah ta'ala. Para ulama telah memuji-muji beliau dan para penyair telah membuat syair kesedihan mereka. Baik para ulama maupun orang awam memuji beliau dan orang yang jauh dan dekat berduka cita atas kepergian beliau. Qadhi dan orang yang dekat ikut bersedih atas kematian beliau karena ia bagaikan bintang hawa di ufuk langit dan bulan yang sempurna sinarnya. Beliau seorang ulama yang berpengalaman dan yang mendamaikan saat terjadi suasana yang genting. Beliau berangkat dari negeri yang sangat butuh dengan ilmu beliau yang melimpah dan akal cerdas beliau. Beliau tidak meninggalkan pengganti semisalnya dan orang yang pantas menempati posisi beliau yang sangat terhormat. Maka beliau sudah meninggalkan dunia ini dan tugas-tugasnya pun tidak berjalan lagi. Halakoh-halakohnya sudah berakhir, kitab-kitabnya sudah dilipat, dan murid-muridnya sudah terpencar. Sehingga kosonglah majelisnya dan tidak ada lagi teman duduk beliau. Begitulah bumi ini berkurang dari tepi-tepinya dan ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Demikianlah kisah dari Syekh Abdul Latif. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.